Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom adik-adik Beloved Kids. Selamat datang di Beloved Kids Online Service 21 Maret 2021. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa? Fantastis? Yes, yes, yes! Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Kali ini, seperti minggu-minggu sebelumnya, kakak mau kasih lihat adik-adik 3 orang adik-adik Beloved Kids yang mendapat nilai terbaik dari minggu lalu. Ini dia. Oke, udah siap belum nih adik-adik untuk kita mulai ibadah hari ini? Sudah siap? Coba kalau yang ibadah sama adik kakaknya ditanya dulu kanan kiri, kasih senyum yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sudah siap beribadah? Yuk semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, jangan dilihat kanan kiri lagi. Ikuti kata Tasya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu, dan penyertaan-Mu. Tuhan, hari ini kami mengucap syukur karena kami masih boleh beribadah secara online. Mari Tuhan Yesus pimpin setiap kami saat mengikuti ibadah hari ini. Kami berdoa, hati pikiran kami Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami siap untuk beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beribadah ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Beloved Kids. Sekarang kita sama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama mau nyanyiin lagu ini di hari Minggu, di harinya Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyiin lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukurku, segala pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Kita sama-sama nyanyi lagu ini dari awal. Come on. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukurku, segala pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Lebih sungguh-sungguh lagi kita sama-sama katakan. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Ku katakan shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala
nama Tuhan? Yang masih semangat katakan haleluya. Sekarang kita sama-sama mau nyanyi lagu ini. Siapa di sini adik-adik yang percaya bahwa kasih Yesus itu lebih indah dari segalanya? Boleh angkat tangannya. Nah sekarang dengan kita harus nyanyi lagu ini, kita sama-sama menunjukin ke Tuhan bahwa kasih Yesus lebih indah dari segalanya. Oke, kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi kita akan nyanyi lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari siapa adik-adik? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap kita yang tinggal di dalam Tuhan Yesus pasti akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita ulang lagi dari awal, yuk lebih semangat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Mana suaranya? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan
Adik-adik Beloved Kids, sama-sama kita mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Fokus untuk hati pikiran kita saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik ambil sikap yang sempurna. Gak boleh bercanda lagi. Yuk sekarang lebih sungguh-sungguh kita mau naikkan pujian sembah syukur kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama mengingat lagi betapa besar kasih-Nya Tuhan bagi setiap kita. Sehingga adik-adik, mama papa, kakak dan adik semuanya ada sampai hari ini. Karena Tuhan Yesuslah kekuatan kita, tempat perlindungan bagi kita. Sambil pejamkan mata adik-adik, mengucap syukur sama Tuhan Yesus buat segala kebaikan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi hidup adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Katakan aku takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita ulang lagi sama-sama pujian ini dari awal. Katakan, Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, saat badai menerpa, aku takkan goyah. Dengan iman percayamu sama-sama katakan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Penuhi hati kami Tuhan, hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan sambil angkat kedua tangan adik-adik, katakan, sejauh langit
angkat tanganmu di hadapan Tuhan sambil pejamkan mata adik-adik. Mari naikkan ucapan syukur adik-adik sama Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih-Nya, begitu besar bukti kasih-Nya atas setiap kita semua. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib menebus setiap adik-adik untuk hidup adik-adik hari ini, esok dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan, tiada ternilai kasih-Mu Yesus. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Yesus, gunung batu keselamatanku, tempat perlindunganku. Engkau kekuatanku Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik sama-sama angkat kedua tangan adik-adik. Adik-adik naikin syukur adik-adik buat hari ini. Adik-adik naikkan setiap doa adik-adik ke Tuhan. Adik-adik harus bersyukur kalau hari ini boleh masih dikasih kesempatan beribadah pada hari ini. Adik-adik harus bersyukur kalau adik-adik selalu disayangin sama Tuhan. Bahwa yang adik-adik harus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik sedetik pun. Mari sama-sama adik-adik, kita sama-sama mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi buat sama-sama menyenangkan hati Tuhan, buat memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik sama-sama bersyukur adik-adik. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan aku mengucap syukur Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Ku. Mau seperti-Mu Bapa. Ku mau seperti
boleh tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kita masih boleh ibadah Beloved Kids live streaming pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat gagahnya kami, tapi itu semua karena kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang adik-adik ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar kiranya adik-adik bisa duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik, agar kiranya firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan adik-adik. Sekarang adik-adik yang sudah siap buat mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Frans Manusama di ibadah hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Pasti luar biasa semua. Doa kakak, adik-adik semua selalu diberkati, sehat dan semakin penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita punya tema khotbah hari ini, tema renungan kita hari ini tentang disiplin. Ayo, siapa yang nggak disiplin? Tapi kakak percaya anak Tuhan hidupnya pasti disiplin. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita buka Alkitab kita ya adik-adik, dalam Mazmur 71 ayat yang ke-17. Mazmur 71 ayat yang ke-17. Yang sudah bawa Alkitabnya buka Mazmur 71 ayat 17. Yang belum ambil Alkitabnya buka Mazmur 71 ayat 17. Sudah semua? Yang belum bisa baca, dengerin kakak ngomong ya. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Nah, sekali lagi kita baca ya, Mazmur 71 ayat 17, demikian firman Tuhan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Nah, adik-adik lihat, ketika Tuhan mengajar pemazmur dari kecil, ketika besar selalu memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib adik-adik. Nah, tema besar kita bulan ini kan tentang kerajinan. Untuk bisa rajin itu adik-adik perlu disiplin. Ya, artinya kita nggak bisa rajin kalau kita nggak disiplin adik-adik. Disiplin dalam di rumah, disiplin dalam sekolah, disiplin di luar, dalam keluarga. Harus disiplin adik-adik. Ya kan, ada banyak orang hidupnya susah karena nggak mau disiplin. Ya, datangnya nggak pernah tepat waktu, berdoanya nggak disiplin. Hari ini doa, besok enggak. Hari ini belajar, besoknya nggak mau belajar. Nah, kalau anak Tuhan, hidupnya harus disiplin supaya bisa jadi orang sukses. Ada pebasket terkenal namanya Michael Jordan. Dulu dia selalu kalah, tapi dia disiplin latihan adik-adik. Akhirnya bisa jadi juara bintang basket dunia terkenal. Kenapa? Karena disiplin. Kalau adik-adik semua mau disiplin, kakak percaya Tuhan akan berkati kita jadi orang-orang sukses dan berhasil. Ayo, mau sukses gak? Mau diberkati gak? Belajar disiplin dalam waktu, disiplin dalam berdoa, disiplin dalam sekolah, ya kan? Gak boleh malas-malesan. Nah, pertanyaannya, gimana sih Kak ciri-ciri orang yang disiplin menurut firman Tuhan? Yang pertama, cirinya Galatia pasal 6 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Yang pertama, artinya apa? Orang-orang yang disiplin, cirinya adalah bertanggung jawab adik-adik. Dia tuh orangnya gak males-malesan. Kalau di rumah dia tahu tanggung jawabnya. Bantu orang tua. Ayo, tanggung jawab di sekolah apa? Mengerjakan tugas, PR. Terus apa lagi? Ya, gak boleh terlambat. Ya, itu artinya apa? Jadi Alkitab mengajar
ketika kita sebagai anak Tuhan yang disiplin, cirinya apa? Bertanggung jawab akan setiap tugas-tugas kita, bertanggung jawab atas setiap apa yang dipercaya sama kita. Kalau dipercaya misalnya sebagai orang yang disuruh orang tua untuk belanja, kita harus bertanggung jawab. Jangan disuruh belanja, duitnya malah dijajanin. Itu nggak bertanggung jawab. Kalau mama suruh belanja sayur, belinya sayur. Jangan mama suruh beli sayur, belinya coklat. Nah, itu tidak bertanggung jawab. Kalau disuruh kerjain PR, PR-nya dikerjain. Jangan suruh mama yang ngerjain PR. Ya kan? Kita yang harus ngerjain. Itu namanya bertanggung jawab. Kalau di rumah, bantu-bantu papa mama. Ya kan, sebagai anak itu kita harus membantu orang tua. Kalau lagi ibadah, dengerin firman, jangan main HP. Ayo, itu namanya bertanggung jawab. Kalau lagi ibadah, jangan makan permen. Kalau ibadah, fokus menyembah Tuhan. Adik-adik, jangan main HP. Itu namanya kita bertanggung jawab. Jadi anak Tuhan itu bisa bertanggung jawab, bisa dipercaya, tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik, adik-adik. Makanya ketika Yusuf bisa ngerjain tugas-tugasnya, dia bertanggung jawab, dia dipercaya adik-adik jadi orang nomor 2 di Mesir karena bertanggung jawab. Daniel juga sama, orangnya bertanggung jawab. Disiplin lagi doanya 3 kali sehari, bukan doa makan. Kalau kita kan 3 kali sehari doanya makan, pagi, siang, sore. Kalau Daniel enggak. Yang kedua, cirinya apa? Amsal 10 ayat yang ke-8. Kita buka ya adik-adik. Demikian firman Tuhan. Siapa bijak hati memperhatikan perintah, tetapi siapa yang bodoh bicaranya akan jatuh. Nah, artinya apa? Artinya adik-adik, orang yang disiplin itu dia memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Orang yang disiplin itu mau denger-dengeran, mau memberikan perhatian sama firman Tuhan, sama orang di sekitar dia, sama orang tua, sama guru, sama papa mama. Jadi kalau papa mama ngomong, didengerin. Jangan sibuk main HP, jangan sibuk main game. Ya kan? Artinya apa? Memberi perhatian. Kalau firman Tuhan perintahkan nggak boleh bohong, ya kan, harus diikuti. Nggak boleh kecewa, nggak boleh kepahitan. Itu namanya memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita memberikan perhatian kepada perintah-perintah Tuhan, itulah kita orang-orang yang disiplin. Jadi orang yang disiplin itu memperhatikan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang gak boleh bohong, gak boleh sakit hati, ya kan? Gak boleh ya. Jadi itu dia firman Tuhan. Maka hari ini adik-adik, apa pelajaran kita tentang disiplin? Cirinya apa? Orang yang disiplin adalah orang yang akan sukses. Cirinya yang pertama, dia bertanggung jawab. Yang kedua, cirinya adalah memberikan perhatian kepada firman Tuhan dan orang di sekitar. Jadi kalau orang tua, guru, kakak-kakak sekolah minggu, ada pendeta berkhotbah, didengerin. Amin adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah diberkati oleh firman Tuhan. Berkati adik-adik yang mendengarkan. Dan Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan memberi persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan yang kami berikan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Berkati orang tua, wali, bahkan kami juga doa siapapun yang bersama dengan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa langsung transfer ke 3 nomor rekening yang ada di sebelah kanan kakak. Atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Jangan lupa nih dikasih catatan persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
kita ya adik-adik. Coba kakak mau tanya nih adik-adik Beloved Kids di rumah, siapa yang masih setiap hari baca Alkitab? Wah, luar biasa. Nah, kalau adik-adik baca dari seminggu kemarin, pasti adik-adik bisa nih jawab pertanyaannya. Kira-kira minggu ini seperti apa ya pertanyaannya? Ini dia. Sudah tahu kan adik-adik? Nah, buat yang udah tahu dan bisa jawab, adik-adik silahkan tulis di kertas jawabannya. Lalu adik-adik bisa buat video atau foto, lalu upload ke Instagram. Dan jangan lupa tag atau mention @beloved.kids ke Instagramnya Beloved Kids ya adik-adik. Sekarang kakak mau kasih tahu nih 7 pasal yang harus adik-adik baca untuk minggu ini. Ini dia. Selamat membaca ya adik-adik. Hai adik-adik, kalau sudah dengar suaranya kakak, artinya sekarang waktunya apa? Ya, ayat hafalan. Masih sama ya, seperti minggu-minggu sebelumnya, ayat hafalan terbagi sesuai kelas. Untuk kelas primary 1, 2, 3, primary 4, 5, 6, dan teens, ayat hafalannya dari kitab Amsal, pasal 8, ayat 10 dan 11. Bunyinya, terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Untuk kelas preschool dan toddler, ayat hafalannya dari kitab Amsal, pasal 8, ayat 17. Bunyinya, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Masih ada lagi. Bagi adik-adik yang sudah bisa berbicara walaupun belum bersekolah, adik-adik bisa dibantu oleh papa atau mama ya untuk memperkatakan firman. Adik-adik mengikuti firman yang dikatakan oleh papa atau mama. Nah, firman yang akan diperkatakan dari kitab Amsal pasal 8 ayat 17a. Bunyinya, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Ingat ya, bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal dan juga sudah bisa memperkatakan firman, adik-adik bisa membuat video, lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayo, semangat ya untuk menghafal dan juga memperkatakan firman. Karena akan ada poin yang adik-adik bisa raih juga kumpulkan setiap minggunya, sehingga adik-adik bisa menjadi yang terbaik. Selamat menghafal, selamat memperkatakan firman. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita doa berkat, doa penutup dan doa syafaat. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus berkati setiap adik-adik di rumah dimanapun mereka berada. Kiranya berkat perlindungan Tuhan sempurna. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Kalau ada yang dalam masalah keuangan, Tuhan berkati. Kalau ada yang dalam masalah keluarga, Tuhan tolong. Tuhan beri jalan keluar. Tuhan berkati adik-adik Tuhan. Dan kami juga berdoa kiranya berkat perlindungan Tuhan sempurna untuk adik-adik bersama orang tua, adik dan kakak, bersama juga keluarga besarnya dalam berkat Tuhan, dalam kelimpahan, dijauhkan dari segala virus corona, dijauhkan dari segala yang jahat dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati bangsa kami, berkati bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diberkati, damai, bahkan penuh dengan berkat Tuhan. Berkati juga
gereja kami, Gereja Tiberias Indonesia, berkati Bapak, Ibu Gembala Sidang, juga Tuhan berkati dalam berkat pelindungan Tuhan yang sempurna. Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama Ibu Pendeta Daniati Pariaji, Tuhan berkati bersama keluarga besar dalam berkat pelindungan Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus juga berkati kakak-kakak Beloved Kids yang sudah memimpin kami dalam pujian penyembahan. Tuhan berkati setiap guru-guru sekolah minggu Beloved Kids di cabang-cabang Tiberias manapun, baik yang di Jakarta, di dalam kota maupun di luar kota, di daerah manapun. Tuhan berkati. Berkati adik-adik sekolah minggu dimanapun adik-adik berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kiranya berkat-Mu, perlindungan Tuhan sempurna mengalir atas setiap kami semua. Dan sebentar kami akan terima berkat Tuhan. Adik-adik, angkat tangan kita, arahkan tangan kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih anugerah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom. Siapa adik-adik yang merasa diberkati oleh ibadah hari ini? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Minggu depan kita masih akan ibadah secara online di YouTube channelnya Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Jangan lupa ya adik-adik untuk like, komen, dan subscribe. Share sebanyak-banyaknya video dari YouTube channelnya Beloved Kids Tiberias. Dan terpenting juga adik-adik jangan lupa nyalakan loncengnya. Buat yang belum follow akun Instagramnya Beloved Kids, silahkan di follow di @beloved.kids. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.